Shalom. Selamat Natal kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah. Biarlah sukacita Natal boleh berlimpah bagi setiap kita, walaupun kita ibadah di rumah. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan awali dengan berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini Tuhan kami boleh merayakan bahwa Engkau adalah Allah yang lahir ke dunia dan memasuki hati kami dan memasuki kehidupan kami Tuhan. Engkaulah menjadi Tuhan atas kehidupan kami. Mari Tuhan kami akan bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Gloria, muliakan Tuhan. Biarlah sukacita Natal mengalir bagi setiap kita. Haleluya. Muliakan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi kehidupan kita. Amin. Yes, sukacita Natal melimpah. Amin. Mari tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ini hari Natal, hari penuh sukacita, damai dari setiap orang. Dia lahir, dia datang ke dunia untuk kita yang berdosa, untuk kita dibenarkan. Sebab itu kami terima Engkau Tuhan. Ku mau terima, ku mau mengaku Engkau Yesus penyelamatku. Hey, hidup baru bersamamu, zaman sudah berlalu. Ku sadar jalanku, jalan imanku penuh. Hidup baru bersamamu, zaman sudah berlalu. Ku sadar jalanku, jalan imanku penuh. Imanku penuh. Haleluya. Hari ini hari Natal, hari kelahiran-Mu Tuhan. Hari ini hari Natal, hari penuh sukacita, damai ada di setiap orang. Dia datang ke dunia untuk kita yang berdosa, yang kita dibenarkan. Sebab itu kami terima Engkau Tuhan. Ku mau terima, ku mau mengaku Engkau Yesus penyelamatku. Hey, hidup baru bersamamu, yang lama sudah berlalu. Ku sadar jalanku, jalan imanku penuh. Hidup baru bersamamu,
lama sudah berlalu. Ku sadar caraku, sekarang imanku penuh. Imanku penuh. Haleluya. Sebab itu kami terima Engkau Tuhan. Ku mau terima. Sebab itu kami mengaku Ku mau mengaku. Engkaulah Yesus penyelamat kami Engkau Tuhan. Yesus penyelamat. Mari katakan sungguh-sungguh. Haleluya. Kami mau terima Engkau Mau Tuhan. terima. Ya, kami mengaku dengan segenap hati kami Tuhan. Engkau Yesus penyelamatku. Haleluya. Ku baru bersamamu, yang lama sudah berlalu. Ku sadar jalanku, sekarang imanku penuh. Hidup baru bersamamu, yang lama sudah berlalu. Ku sadar jalanku, sekarang imanku penuh. Sekarang apa saudara? Imanku penuh. Katakan dengan segenap hati. Pengakuan dari Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Sebab Dia lahir untuk kita semua, berikan serai-serai bagi Tuhan. Amin. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Bagian itu firman Allah, Yaitu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. buka bersama yaitu firman Allah, Yaitu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. sekali lagi teruskan bersama. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Buka bersama. Jalan kebenaran dan jalan Kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku
haleluya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Bukan glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Bukan sekali lagi glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya Ada keselamatan kekal. Berikan serangan bagi Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan di atas segala Allah. Saat ini kami bersyukur sekali Yesus, bahwasanya Engkau telah mengutus putramu yang tunggal untuk hadir ke dunia ini, menyelamatkan setiap hati kami, menyelamatkan setiap jiwa kami. Biarlah Tuhan, sepantasnya untuk kami mengucapkan syukur kepadamu. Biarlah sukacita ini Tuhan senantiasa hadir di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, berharap kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahku. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Burung tunduk laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, lamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Ya Yesus, kami serahkan setiap janji-janji-Mu bagi kami setiap orang kami Tuhan. Sebab tiada Allah lain seperti Engkau ya Tuhan. Yesusku, namaku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
gunung-gunung, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanku, selamanya ku kasih Engkau Tuhan, tiada ganti setia harap padamu. Kami mau bernyanyi, kami mau bersorak bagi namamu Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan, tiada ganti setia harap padamu, tiada ganti setia harap padamu, tiada ganti setia harap padamu. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Dalam melalui lisan kami Tuhan, kami mengucapkan syukur atas kasih-Mu, atas setiap pemeliharaan Tuhan Yesus. Kau yang telah hadir ke dunia, menyelamatkan setiap kehidupan kami. Bela sukacita-Mu, Kau hadir tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersuka atas kehadiran-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan Maha bagi kami. Tuhan sungguh baik, Kau teramat baik ya Yesus. Kami bersyukur, dalam lidah kami hanya mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, glory, glory. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu saat ini saya ajak untuk semuanya merenungkan arti Natal di dalam kehidupan kita. Natal adalah kehadiran Tuhan. Natal adalah kehadiran Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dia yang membawa terang kehidupan, supaya kehidupan yang kita yang gelap diberikan cahaya kehidupan yang terang dalam kehidupannya juga. Amin. Engkau yang melihat setiap kami semuanya ya Yesus. Sebab Engkau disebut Immanuel. Allah, Engkau beserta di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Malam kurus di langit bertaburan, bintang gemilau terang cemerlang. Malam kurus datangnya kebenaran, janji ilahi sekarang genap. Dan kini dunia dalam kegelapan menyambut Dia, Juru Selamatnya.
hidup malaikat malam kudus malam yang cemerlang malam kudus malam lahir Yesus. Malam kudus di langit bertaburan, bintang gemilau terang benderang. Malam kudus datangnya kebenaran, janji ilahi sekarang benar. Dan kini dunia dalam kegelapan menyambut Dia juru selamatnya. Mari sembah, jangan hidup malaikat malam kudus malam yang cemerlang malam kudus malam lahir Yesus. Mari sembah, mari sembah, hidup malaikat malam kudus malam yang cemerlang malam kudus malam lahir Yesus. Malam kudus malam lahir Yesus. Yang kami kasih Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan, saudara sekalian, selamat hari Natal, haleluya, dan selamat tahun baru 1 Januari tahun 2021, haleluya. Kiranya damai sejahtera dari Allah, urapan Roh Kudus, hikmat dan kasih Allah senantiasa melimpah dalam kehidupan kita semua dan keluarga kita. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu tentang kegerakan besar Roh Kudus. Kegerakan besar Roh Kudus. Kita akan membaca Wahyu 19 ayat yang ke-10 lebih dulu. Mengatakan demikian, Wahyu 19 ayat yang ke-10, maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi Ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Ya, ini perkataan seorang malaikat kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Nah,
kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jadi dalam mempelajari kisah Natal yang terjadi kira-kira 2000 tahun yang lalu, kita harus bisa menemukan kabar nubuatannya. Ya, ini yang penting ya. Jadi kita harus mengerti rahasia-rahasia nubuatannya yang terkandung dalam kisah Natal itu, yang justru akan digenapkan pada hari-hari terakhir dari 2000 tahun zaman gereja sekarang ini. Kegerakan orang-orang Majus dari timur menuju Yerusalem untuk menyembah Yesus, Sang Raja Damai, mempunyai bayang-bayang nubuatan. Kegerakan Roh Kudus yang akan terjadi pada Bani Ismail. Ya, minggu yang hari Jumat yang lalu, hari Natal tanggal 25 sudah saya jelaskan bahwa orang-orang Majus itu sebenarnya orang-orang Arab yang penuh dengan akal budi, yang hatinya mencari Allah dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dan oleh karena itu dapat lawatan Allah dan mendapatkan terang dari Allah, iluminasi dari Roh Kudus tentang Yesus Kristus yang telah dilahirkan di Bethlehem, ya, sebagai raja orang Yahudi. Dan Allah memimpin orang-orang Majus ini dari timur tempat tinggalnya untuk menuju ke Yerusalem dan Bethlehem di bawah pimpinan sebuah bintang yang spektakuler, ya, yang luar biasa. Puji nama Tuhan, ya. Nah, dalam perjalanan orang-orang Majus dari timur menuju Yerusalem itu pasti penuh dengan sukacita, ya, dengan pewahyuan yang mereka terima tentang kelahiran seorang raja Yahudi. Dan pasti di tengah perjalanan mereka tidak bisa tinggal diam. Mereka itu juga memberitakan tentang kelahiran seorang raja Yahudi yang besar, ya. Puji nama Tuhan, ya. Nah, di dalam Injil Markus, ya, dalam Injil Markus 10 ayat 16, pasal 16 ayat 8b dikatakan, dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu, yaitu pesan tentang kebangkitan Kristus, kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Dari timur ke barat, ya. Mengapa? Karena hal ini mempunyai pengertian profetik tentang kegerakan Roh Kudus yang dahsyat pada akhir zaman ini akan terjadi dari timur ke barat menuju Yerusalem dengan berita yang kudus dan tak terbinasakan, yang tidak bisa dibendung, tidak bisa dihalangi oleh kekuatan apapun juga, ya, yaitu berita tentang keselamatan yang kekal. Puji nama Tuhan, ya. Nah, dalam kegerakan besar ini diperlukan bintang-bintang sebagai penuntun, sebagaimana halnya yang terjadi pada orang-orang Majus. Dan sekarang ini bintang-bintang itu bukan bintang yang di langit itu, tapi bintang-bintang itu adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Orang-orang kudus, orang-orang benar, orang-orang suci yang memberikan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan di bawah urapan kuasa Roh Kudus. Puji nama Tuhan, ya. Puji nama Tuhan, ya. Nah,
Firman Tuhan mengatakan bahwa keturunan Abraham itu sangat banyak. Sebagian seperti bintang-bintang di langit, sebagian seperti pasir di tepi laut. Dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat yang ke-17, di sana mengatakan, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Dan oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ya. Abraham seorang pribadi yang penuh iman, yang mendengarkan firman Tuhan, yang artinya mau menaati firman Tuhan. Perintah apa saja dari Tuhan dia responi dengan positif dan taati. Bahkan ketika Allah meminta supaya Ishak anaknya yang tunggal yang sangat dikasihinya itu dikorbankan sebagai korban bakaran di atas Gunung Moria. Abraham taat. Malam hari dia mendapatkan mimpi suara Tuhan. Allah mengatakan agar mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Pagi-pagi sekali Abraham sudah berangkat bersama dua hambanya dan Ishak menuju Gunung Moria 3 hari perjalanan. Itulah ketaatannya yang luar biasa. Dan karena ketaatannya itulah maka Allah memberkati keturunannya Abraham. Demikian juga kalau kita ingin anak cucu kita diberkati, maka kita harus taat kepada firman Tuhan. Kita harus belajar respon kepada firman Tuhan. Jangan sampai mengecilkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang disampaikan dalam bentuk pengajaran. Ya, panjang lebar mungkin. Ya, dalam bentuk logos. Juga firman Tuhan yang dalam bentuk rema. Firman Tuhan dalam bentuk renungan harian. Jangan kita kecilkan. Kita responi dengan positif dan minta pertolongan Roh Kudus agar kita bisa mengaplikasikan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan dalam hidup kita pribadi dan keluarga kita. Maka dampaknya kita bisa mendidik anak-anak kita dengan baik, takut akan Tuhan, cinta firman, taat firman, dan keturunan kita akan diberkati oleh Tuhan sampai kapanpun. Puji nama Tuhan. Nah, di dalam Galati 3 ayat yang ke-29 di sana dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Puji Tuhan. Ya, tetapi ada keturunan Abraham seperti bintang dan ada seperti pasir di tepi laut. Jadi artinya ada milik Kristus, orang-orang Kristen yang sudah ditebus dengan darah Kristus untuk diselamatkan dan menjadi milik Kristus. Jadi kita ditebus itu bukan hanya untuk diselamatkan masuk surga, tapi untuk jadi miliknya Kristus dan kemudian hidup dengan menikmati janji-janji Allah dengan iman. Tapi ada yang seperti bintang, ya, yang dipenuhkan Roh Kudus, limpah dengan Roh Kudus dan firman, hidupnya diubahkan, hidup sebagai anak-anak terang. Tapi ada yang seperti pasir yang tidak bisa bertumbuh, terus masih hidup dalam kedagingan. Kristen pasir adalah Kristen yang tidak mau menaati perkataan Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-7, ya. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 26 dan 27 mengatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh
yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya, roboh dan hebat kerusakannya. Itulah yang akan dialami oleh Kristen pasir. Ya. Dan Alkitab mengatakan Kristen pasir itu akan diinjak-injak oleh antikristus. Ya, zaman antikristus itu bayang-bayangnya sudah di depan kita. Ada aniaya besar antikristus selama 42 bulan. 1260 hari atau 3,5 tahun. Wahyu 13 ayat yang ke-1. Saya bacakan dari Indonesian Modern Bible. Mengatakan, aku, itulah Rasul Yohanes, berdiri di atas pasir tepi laut. Lalu aku melihat seekor binatang buas terion muncul dari laut. Ia memiliki 7 kepala dan 10 tanduk. Terion atau binatang buas ini adalah gambaran dari antikristus. Ya, dikatakan akan muncul dari laut tengah, ya, dan akan berjalan ke darat, menginjak-injak pasir yang ada di tepi laut itu. Jadi berarti Kristen pasir itu akan diinjak-injak oleh antikristus. Jadi kita tidak punya pilihan lain untuk selamat dari aniaya antikristus kecuali menjadi bintang-bintang yang cemerlang yang dipakai oleh Tuhan untuk menerangi dunia yang gelap ini. Puji nama Tuhan, ya. Nah, kita harus waspada dan mawas diri agar kita betul-betul menjadi bintang-bintang yang sejati. Yang pertama, jangan sampai kita menjadi bintang beredar, ya, yang kelihatan sebentar, meluncur di kegelapan malam dan tiba-tiba lenyap dalam kegelapan. Ada Kristen itu seperti bintang beredar yang kelihatan dipakai Tuhan, ya, sangat menarik perhatian, tetapi hanya sebentar saja, lalu lenyap di telan kegelapan, terhilang, ya, tidak bisa ditemukan lagi. Ya, banyak bintang-bintang Kristen bintang yang kalau tidak waspada, tidak hati-hati, tidak lekat dengan Tuhan, bisa terhilang dalam kegelapan. Yudas pasal 1 ayat 11, ya, dalam terjemahan Indonesian Modern Bible. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan hidup Kain dan mereka terjerumus ke dalam kesesatan Bileam dalam hal opah. Lalu mereka binasa dalam pemberontakan Korah. Ayat yang ke-13, bagaikan gelombang laut yang menghasilkan buih keaiban mereka sendiri. Bagaikan bintang-bintang yang beredar, yang bagi mereka telah disediakan pekatnya kegelapan untuk selamanya. Ya, ini Kristen bintang beredar yang kelihatan menarik tapi hanya sebentar saja lalu lenyap ditelan pekatnya kegelapan untuk selamanya. Inilah orang-orang Kristen yang mengikuti jalan hidupnya Kain. Kain itu punya tabiat keras. Ketika ditegur oleh Allah mengapa membunuh Habil, Kain tidak menerima dengan benar, tapi menerima dengan sakit hati dan amarah, kemudian meninggalkan hadirat Tuhan,
berjalan pergi meninggalkan hadirat Tuhan, menjadi pengembara dan pelarian. Itulah Kain, anak sulung dari Adam. Sebenarnya dia pewaris kesulungan yang akan dipakai Tuhan, tetapi punya ciri, kalau beribadah tidak ada tanda darah korban binatang. Itu orang-orang Kristen yang ibadahnya tidak ada tanda darah Kristus. Darah Kristus ditumpahkan agar kita bisa berdamai dengan Allah dan berdamai dengan sesama, berdamai dengan dirinya sendiri. Banyak orang-orang yang beribadah dan bahkan melayani Tuhan sebagai bintang, kelihatannya sebagai bintang, tetapi tidak mau berdamai, menyimpan akar yang pahit, sakit hati, kebencian, dendam, kesombongan, dan sebagainya. Itulah Kristen yang seperti bintang beredar. Lalu apalagi? Sesat seperti Bileam karena upah. Ya, Bileam sebenarnya punya karunia sebagai nabi, tapi dapat disuap oleh Balak untuk mengutuki bangsa Israel. Ya, karena apa? Karena upah. Itulah bintang-bintang yang menyimpang dari orbitnya seperti bintang beredar karena upah. Upah yang jahat itu seperti Yudas Iskariot, sudah jadi bintang yang cemerlang selama 3,5 tahun dipakai Tuhan, tapi karena upah dari kepala imam, ahli Torah dan sebagainya yang membenci Kristus, lalu dia menyimpang, mengkhianati gurunya. Itulah bintang beredar yang lenyap dalam kegelapan, Yudas Iskariot. Dan apalagi Korah. Korah ini sebenarnya tokoh bangsa Israel dipakai Tuhan, tetapi telah memberontak melawan Musa, sehingga bumi mengangakkan terbelah, dan Korah bersama keluarganya dan para pengikutnya jatuh hidup-hidup di telan bumi. Bintang yang beredar sebentar saja karena memberontak kepada pimpinan, lalu lenyap. Oleh karena itu, biarlah kita belajar untuk tunduk dan menghormati pemimpin-pemimpin kita. Sebab kalau tidak, bisa saja kita menjadi bintang beredar yang dipakai Tuhan sebenarnya saja kelihatan, tapi lenyap di telan kegelapan. Yang kedua, jangan menjadi bintang yang palsu. Ya. Bintang-bintang akan diuji oleh Tuhan. Bintang yang benar atau bintang yang palsu. Lewat apa? Lewat keguncangan-keguncangan dunia. Ya, dan angin ribut ajaran-ajaran yang palsu. Wahyu pasal 6 ayat 12 dan 13. Wahyu 6 ayat 12 dan 13 saya bacakan dalam Indonesian Modern Bible sebagai berikut. Ketika dia membuka meterai yang ke-6, aku melihat gempa besar terjadi, dan matahari menjadi hitam seperti karung yang terbuat dari rambut, dan bulan akan menjadi seperti darah. Ayat 13, bintang-bintang di langit berjatuhan ke bumi seperti pohon ara menggugurkan buah mentahnya karena diguncang oleh angin kencang. Ya, diguncang oleh angin kencang. Ya, angin kencang yang mengguncang ini Rasul Paulus menuliskan dalam Efesus. Pengajaran-pengajaran yang palsu, ajaran-ajaran yang sesat. Tapi juga itu merupakan roh-roh kegelapan. Ya, mengguncang ya bintang-bintang di langit, dan sebagian gugur ke bumi ketika dilihat ternyata merupakan bagaikan buah ara yang mentah. Nah,
seringkali juga ditemukan kehidupan-kehidupan yang senang dipakai oleh Tuhan, senang seperti bintang, ya, dan orang melihatnya sudah, waduh, mungkin kagum, senang dengan pelayanannya, penuh daya tarik, jadi berkat, tapi sebenarnya pribadinya sendiri tidak bertumbuh, tidak menjadi dewasa, tidak menjadi matang secara rohani, tapi masih mentah, masih mentah, ya. Dan Tuhan akan menguji itu semua. Sebab itu jangan sampai kita mentah rohani kita, sebab akan terbuang, gugur oleh guncangan-guncangan dunia dan angin yang keras. Puji nama Tuhan, ya. Haleluya. Banyak orang Kristen seolah-olah sudah jadi bintang, tetapi sebenarnya kerohaniannya masih mentah. Seperti buah ara yang mentah, tidak bisa dimakan, ya, tidak bisa dimakan, akan dimuntahkan oleh Tuhan. Seperti jemaat di Laodikia kalau tidak bertobat, karena suam itu berarti mentah secara rohani. Yang ketiga, jangan menjadi bintang yang dicampakkan ke bumi oleh iblis. Kitab Wahyu menunjukkan nanti sepertiga bintang-bintang di langit akan diseret oleh ekor naga itu dan dicampakkan ke bumi. Wahyu 12 ayat 3 dan 4. Saya bacakan dalam Indonesia Modern Bible. Wahyu 12 ayat 3 dan 4. Terlihat pula suatu tanda lain di langit, seekor naga merah besar yang mempunyai tanduk, yang mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ayat 4, ekornya menyeret sepertiga bintang-bintang di langit, dan ia melemparkannya ke bumi. Naga itu berdiri di hadapan wanita yang akan segera melahirkan itu, supaya jika ia melahirkan, naga itu dapat menelan anaknya. Puji nama Tuhan, ya. Kita harus waspada. Ya, ini hebat sekali, sebab sepertiga bintang-bintang di langit yang sudah diorbitkan oleh Tuhan ternyata dapat diseret, digubet oleh petitnya, ya, ekor dari naga itu, ya, dibelit, dihancurkan dan dilempar ke bumi. Nah, apa arti dari ekor naga? Yang pertama, ekor naga itu tempat seksnya naga. Ya, jadi dosa-dosa seks yang merajalela di bumi ini, ya, roh-roh dosa-dosa seks, roh percabulan, roh perjinan, roh persundalan, itu sasarannya bintang-bintang di langit. Dan berhasil mengikat bintang-bintang itu, mengikat hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah dipakai Tuhan, diikat oleh dosa-dosa seks sedikit demi sedikit. Mungkin lewat video yang porno, gambar-gambar porno dan sebagainya, tapi makin kuat dan akan makin terjerumus dan tidak bisa melepaskan diri lagi dari ikatan dosa seks itu, dan kemudian dicampakkan ke bumi. Semuanya sepertiga. Ya, sebab itu mari kita senantiasa fokus kepada Tuhan. Ya, jangan kita bercabang hati. Tabiskan diri kita melayani dengan kasih, dengan motivasi yang benar, dengan hati nurani yang murni dan tulus, dengan iman. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk pembangunan tubuh Kristus, untuk menanamkan nilai-nilai kerajaan Allah. Haleluya. Dan supaya jiwa-jiwa yang kita layani menjadi manusia Allah yang berkodrat ilahi, yang menuju kesempurnaan seperti Kristus. Ya. Arti yang kedua dari ekor naga, arti yang kedua,
yaitu nabi palsu dengan ajaran-ajarannya yang palsu. Yesaya 9 ayat 14 dan 15 dalam terjemahan Indonesian Modern Bible mengatakan, dan Yahweh akan memotong dari Israel kepala dan ekor, cabang dan ranting dalam satu hari. Tua-tua dan orang-orang terpandang itulah kepala, dan nabi-nabi yang mengajarkan kebohongan itulah ekor. Nabi-nabi yang mengajarkan kebohongan itulah ekor. Kita harus hati-hati sebab nubuat-nubuat palsu, ajaran-ajaran palsu itu diberitakan oleh roh-roh palsu, ya, roh-roh palsu ini, ya, ajaran-ajaran palsu ini dengan kuasa dari iblis dan punya kekuatan untuk mengikat, ya, secara pelan-pelan tapi pasti mengikat jiwa bintang-bintang itu, mengikat jiwa hamba-hamba Tuhan, ya, masuk ajaran-ajaran yang palsu itu masuk di pikirannya, kemudian mengikat sehingga kemudian tidak bisa disadarkan lagi, dan disitulah nanti terjadi kejatuhan yang hebat, hancur sepertiga bintang-bintang itu. Nah, puji nama Tuhan, ya. Oleh sebab itu biarlah kita senantiasa berjaga dan berdoa kepada Tuhan. Jangan sampai kita lemah, jangan sampai kita mundur, ya. Walaupun kita beribadah secara online, jangan sampai kita malas, jangan sampai kita mengecilkan, tapi terus mengikuti perkembangan firman Tuhan dalam ajaran Kristus yang benar. Jangan sampai tertipu oleh guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang pada akhir zaman ini akan bermunculan. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa, ya, berdoa minta agar Roh Kudus, haleluya, menanamkan benih firman Allah ini dalam hati kita, menghidupkannya, berakar, bertumbuh sehingga berbuah dengan lebat. Haleluya, Bapa yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, di mana Engkau menunjukkan bahwa kegerakan orang-orang Majus dari timur menuju ke Yerusalem dan menjumpai bayi Yesus di Bethlehem di bawah tuntunan bintang yang spektakuler itu, Tuhan, memiliki satu pengertian nubuatan untuk hari-hari yang terakhir di penghujung akhir zaman ini, di mana akan terjadi satu kegerakan yang besar dari orang-orang Majus, kegerakan yang besar dari Bani Ismail ya Tuhan. Oh, karena Engkau haleluya senantiasa mau mendengar doanya Ismail. Ismail artinya didengar oleh Elohim. Elohim mendengar. Elohim mendengar cerita doa dari Bani Ismail ya Tuhan, yang lapar haus akan Allah, yang merindukan keselamatan. Allah mendengar dan Allah memperhatikannya, melawat dengan luar biasa. Dan pada waktu itulah Hagar juga mengenal Yahweh sebagai El Roi. Elohim melihat, Elohim memperhatikan. Demikianlah ya Tuhan, haleluya, Elohim, Yahweh, Elohim, Allah itu dari surga sepasang mata Allah memperhatikan, mempedulikan 1,6 miliar Bani Ismail. Haleluya, dan sekarang inilah kairosnya bagi Bani Ismail. Allah akan melawat Bani Ismail dengan luar biasa, dan akan terjadi kegerakan yang besar, yang luar biasa, baik dari padang gurun timur tengah sampai pulau-pulau di ujung bumi. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau akan pakai Bani Ismail ini untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah dari timur ya Tuhan, untuk masuk ke Yerusalem, bukan untuk berperang secara fisik, tapi untuk memberitakan kebenaran dari Allah. Dan ini akan membuat kecemburuan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi akan terkejut, haleluya, akan timbul kecemburuan ilahi karena Tuhan memakai Bani Ismail ini dengan indah, dengan luar biasa. Pelayanannya penuh dengan mujizat, penuh dengan kuasa, haleluya.
Terima kasih, dan waktu itu biarlah kami sebagai gereja-Mu Tuhan, yang sudah mengenal Kristus sejak sekarang ini, kami menjadi bintang-bintang yang bersinar terang. Haleluya, menjadi penuntun-penuntun, haleluya, untuk membawa orang kepada kebenaran Kristus, keselamatan, dan menjadi manusia Allah yang berkodrat ilahi. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati jemaat-Mu ya Tuhan, memberkati kami sekalian. Terima kasih, biarlah berkat daripada Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus melimpah pada kami sekalian, menyertai kami dalam kuasa pelindungannya, penyuciannya, mujizatnya, pemulihannya, dan kesembuhannya terjadi pada kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Tidak lupa kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan, negeri kepulauan di ujung bumi. Kami pegang janji firman-Mu, Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus sekali lagi kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian firman Tuhan.